Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin walladzi ja'ala Indonesia daulatan mustaqillah wa ja'ala sabang ila merauke wilayah wa ja'ala undang-undang 1945 asasan lil hukumah wa ja'ala Pancasila falsafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatahu ila yaumil qiyamah. Wa ya ayyuhal ikhwah ittaqullah wattaqullah thumma ittaqullah fa innal jannata u'iddat liman nama qalbuhu bi dzikrillah. Kehadapan guru agung kita semua Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Qadir Saifullah Maslum, mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau. Allah tambah berkah rahmat beliau sehingga melimpah kepada kita sekalian. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Mukarramah pengasas Umi dan seluruh keluarga besar Pesantren Syekh Harasa, Abah Jagat Al-Fahri selaku pembantu khusus, para sahabat, para wakil talqin, para kiai, alimin ulama, asatidz, asatidzah, muballighin nababillah, para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Sehat semua? Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Dua pembicara tadi sudah menunjukkan betapa semangatnya mempertahankan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Entah saya harus bicara apa lagi sekarang. Pertama, ada satu kisah dua burung gagak dan burung raja wali. Burung gagak iseng mematuk-matuk kepala raja wali. Iseng, karena secara ukuran badan burung gagak lebih kecil dibandingkan Raja Wali. Apa yang dilakukan oleh burung Raja Wali? Dia tidak membalas pematuk burung gagak itu, tapi dia terbang ke angkasa tinggi. Si burung gagak terus mematuk kepala sang Raja Wali. Raja Wali terus terbang semakin tinggi sampai pada ketinggian tertentu. Burung gagak tidak kuat lagi karena sudah kehabisan kemampuan bernafasnya, lalu gagak pun jatuh dari kepala Raja Wali. Raja Wali tetap melenggang di angkasa sana. Hari ini inilah yang dilakukan guru agung kita semua. Tidak membalas apa yang dilakukan oleh orang lain, wasting time, ngabisin waktu, ngalepot. Tapi apa yang ditunjukkan oleh beliau? Kemuliaannya terus semakin meningkat dengan tidak membalas kejelekan orang lain. Betul kan? Betul. Jangan macam habis protes. Jumbaru mana jumbaru? Ya. Hadirin, jauh-jauh hari para sahabat menyampaikan kepada kita, yang wajib itu kita menghormati orang lain. Betul nggak? Jangan berharap orang lain menghormati kita. Kalau mereka tidak hormat sama kita, sementara kita mengharapkan hormat orang lain, kita bisa sakit hati. Setuju nggak? Atau setuju juga dengan Yuk, kita tunjukkan dengan kemuliaan akhlak. Ya, betul tadi kata Pak Ki, Roni apa sih? Lawan Pak semua lawan kita. Tapi harus apple to apple perlawanan itu. Kalau dia buat status, lawannya pakai status. Ya,
Kalau dia pakai video, lawannya pakai video. Jangan pakai video, HP-nya dibantingkan ya. Itu menunjukkan kapasitas kita tidak sepadan dengan orang yang akan kita lawan. Lawan artinya berikan penjelasan yang bisa dipahami oleh saudara. Memang abdi tengah raskan gitu. Itu grup WhatsApp keluar dan mengantor gitu. Keluar dari HP. Tapi kalau kita pelan-pelan saya capri orangnya, oh itu guru saya. Bukankah kita pernah mondok? Bukankah kita diajari kaidah usul fikih? Apa yang diucapkan oleh seseorang yang melafalkan sesuatu maksudnya ada pada pribadi yang mengucapkannya. Kenapa Anda menghukumi pernyataan orang lain dengan seperti itu? Mau kiai asal nama menggoblok-goblokkan jadi majelis kiai. Baik, ini yang pertama. Jadi setiap kita diperlakukan tidak baik, tunjukkan kualitas kita, kelas kita dengan kebaikan-kebaikan yang harus kita perlihatkan kepada siapapun. Selanjutnya, yang kedua, beberapa tahun yang lalu, saya datang dengan salah seorang teman, namanya, saya sebut namanya karena beliau menyimak secara ekstrim, namanya Dr. Mulhar. Beliau adalah rektor Stipend Bandung, pengurus Persis, namanya Dr. Mulhar. Ada Pak Kevin, ada teman kita dulu waktu S2 bareng-bareng dulu. Nah, beliau itu dulu pernah bilang begini, saya sudah izin ke beliau. Cuk, kata beliau, ente mah diajar pas komupet di TK tahun-tahun. Saya mah diajar teh cum laude. Bukan perlu, honoris causa. Jadi honoris causa mah tanpa proses belajar yang lama tiba-tiba dapat gelar doktor. Itu ya. Itu bercanda. Siap, Prof, kata saya. Kami biasa panggil Prof. Satu saat, beliau sampai pada titik kulminasi, pada titik keadaan, mengalami keadaan yang beliau titik punahnya. Perasaan mah, bahwa pernah diajar doa iya usai dibaca maaf, kita ganti bahasanya. Kenapa ya? Rasa-rasanya dari dulu saya diajari doa ini sejak kecil. Saya baca, tetap saja tidak berubah perasaan saya. Saya mau diantarlah ke semangat. Oke? Kapan? Sekarang, ayo siap. Malam itu juga berangkat ke sini. Sampai di sini subuh. Di dalam subuh, maaf, di dalam subuh. Jangan di sini, lalu bertemu dengan para sahabat. Para sahabat memberikan jas warna kuning kepada beliau, bukan kuning, krem, warna krem pada beliau. Dan beliau, para sahabat juga memberikan jas loreng ke sini, yang corak pepas susu. Saya lihat Tailornya itu ada di Bekasi, tapi ada tulisannya. Kata para sahabat sambil memakaikan jas kepada saya, NKRI harga hidup. Apa? NKRI harga hidup. Bapak Ibu mohon maaf, saya sampaikan kepada semua. Sampai pagi itu saya masih terlibat chatting di media sosial dengan seseorang yang mendagangkan paham komunisme. Padahal saya tidak pernah lapor kepada beliau. Jadi beliau pakaikan jas itu yang oleh NKRI harga hidup. Maka apa? Baru sadar itu kita pulang perjalanan.
bukan pulang, perjalanan ke Bandung. Nanti ini yang pesan oleh Insya Allah. Ini mohon maaf, saya mengutip kisahnya dari Pak Kiai Muhammad Al-Ahmad. Ada di sini. Berdasarkan jalan. Bapak Ibu semua, apa yang dilakukan oleh orang yang sudah mendapatkan talqin zikir dari Syekh Mursyid, itu semuanya diketahui oleh Syekh Mursyid. Ini kisah ayah temannya Pak Kiai. Pak Kiai, ceritanya saya itu. Jadi ceritanya ayahnya bekerja di Jakarta, kemudian mengalami kemunduran, hampir merugi. Lalu dia tanya-tanya cari guru dari sebagainya, sampailah dia ke daerah Sukabumi Selatan. Tataros, Pak Sunasi bertanya, ya, Sukabumi Selatan. Pas datang kepada seorang yang ingin dimintai pertanyaan, konsultasi oleh si ayah ini, bapak ini, khodamnya, barangkali ya, khodamnya ajengan yang didatangi itu berbisik kepada ajengan itu, hati-hati, awas hati-hati, orang itu punya guru yang luar biasa. Padahal ayah temannya Pak Kiai itu baru ditalqin, tunggu pun aja, gak pernah ngamalin, gak pernah apa-apa, sampai beliau berusaha di Jakarta, kasar di Jakarta. Nah kita kembali, orang yang ditanyai oleh si bapak itu, ya, si khodamnya bersih, hati-hati, guru orang itu bukan orang sembarangan, orang luar biasa. Mungkin ajengan ini bertanya kepada orang ini, sahabat teh, pokok nama kita menusuk pakai peci merah putih. Sok pakai peci merah putih. Dengan segala daya upaya menurut kisah dia itu. Nah, ajengan yang didatangi oleh si bapak itu, beliau men-tracking siapa yang pakai peci merah putih. Ternyata datanglah kepada orang itu para sahabat, ya, para sahabat. Jadi para sahabat datang kepada orang itu. Akhirnya bagaimana yang dilakukan oleh orang itu? Pulang kepada gurumu sekarang juga. Jangan datang ke sini lagi. Kamu sudah punya apa yang kamu cari. Eta teh. Itu teh. Orang yang hanya mendapatkan terkecil di Tuhan, belum mengamalkan. Jadi ada dalam pantauan Syekh Mursyid, Masya Allah. Ya. Orang yang hanya kesini ngambil hak talqin zikirnya, lalu pulang tidak mengamalkan, ternyata ada dalam pengawasan Syekh Mursyid. Masya Allah. Jadi, mohon maaf, saya sering mengulang lagi. Apa yang sekarang didrive oleh para sahabat, diarahkan oleh para sahabat, apapun itu adalah bentuk kasih sayang beliau kepada kita murid-muridnya. Sampai urusan untuk yang setahun yang akan datang, Allah sudah pilihkan untuk kita semua. Jangan berpikir soal menang kalah, karena bukan urusan soal menang kalah, tapi soal pilihan adalah soal keberpihakan. Orang-orang kalkulasi politiknya mah kira-kira capek Pak. Padahal kira-kira capek, udah ikut saja. Ikut saja, sudah dipilihkan yang terbaik. Jadi bahasa beliau tinggal nelen, ya, tinggal nelen saja. Sudah dipilih. Alhamdulillah. So, mau cari guru yang seperti apa lagi? Betul nggak? Syekh Abdul Qadir menyatakan dengan tegas, saya akan berdiri di lawang jahanam. Kan begitu? Akan berdiri di pintu jahanam untuk memastikan tidak ada satupun muridku yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Itu bukan hanya terjadi pada silsilah 19 dulu, Syekh Abdul Qadir. Itu terjadi pada setiap ahli silsilah dengan bahasa yang berbeda-beda, dengan redaksi yang menyesuaikan pada zamannya masing-masing. Betul nggak? Apa sudah menyatakan tanggung jawab ini ada. Bapak, kata dia kan kemarin, waktu saya coba Bapak sedang datang kepada seorang kiai,
pakai dalil, pakai abi berdiri, pakai manawi, pakai tanggung jawab, abi berjasa, pakai apa? Boro-boro, dari luar. Datang pakai johnson, pakai wah, apakah saya boleh ikut kiai tanggung jawab saya lahir batin dunia akhirat? Jangankan bapak sama istri saja saya selalu tahu. Misal kan? Kita ikut orang yang tanggung jawab punya. Apa itu? Nah, makanya mohon maaf, beri maaf. Tadi yang disampaikan tentang neraka tidak dan sebagainya. Kita semua diantarkan kemarin ketika kuliah umum di STB, Profesor Subadi menyampaikan begini. Ada kesehatan jiwa, ada kesucian jiwa. Coba sama-sama. Kesehatan jiwa, kesucian jiwa. Apa sudah mengatakan kepada kita para pecinta kesucian? Para pecinta kesucian. Kemarin ditanya oleh mahasiswa, apa bedanya kesehatan jiwa dengan kesucian jiwa? Setiap kesucian jiwa pasti kesehatan jiwa. Jawab beliau. Tapi tidak setiap kesehatan jiwa itu kesucian. Kullu kesucian jiwa, kesehatan jiwa. Walaysa kullu kesehatan jiwa kan kesucian jiwa. Kullu juzin mudawwar, walaysa kullu mudawwarin jujan. Maaf ya. Jadi setiap yang suci jiwanya pasti sehat jiwanya, Pak. Ya. Jadi tapi tidak tentu, tidak pasti orang yang sehat jiwanya itu suci jiwanya. Nah, kita dipanggil oleh Guru Agung kita semua adalah para pecinta kesucian jiwa. Nah, suci jiwa itu, alatnya hanya satu, zikrullah. Apa? Zikrullah. Ilmu setinggi apapun kemuliaan ilmu, mohon maaf, ilmu bisa menjadi Tuhan, bisa menjadi sesembahan, bisa menjadi penghalang kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu fa adallahu Allahu 'ala ilmin. Apa kamu tidak melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Dengan ilmu orang bisa terhalang oleh Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmunya, karena pengetahuannya, karena jabatannya, karena gelar akademiknya. Pak, mohon maaf. Ya, ini bukan dongeng, ini cerita asli, Pak. Saya menyebutkan nama seseorang karena saya ditunjuk sebagai pembawa acara, lalu lupa menyebut gelarnya. Pak Daniel misalnya, Bapak Dr. Kiai Haji Daniel Lutfi Al-Mahjumi M.Sos. Lalu saya sebut Kiai Haji Daniel Lutfi Al-Mahjumi saja. Datang ke saya protes, benar hese ya tapi susah seperti itu teh, harus fokus adalah macam-macam, Pak. Gara-gara tidak disebut gelar. Begitu. Jadi mohon maaf, strata pendidikan, ilmu yang dimiliki betul itu bekal bagi kita untuk mengetahui segala sesuatu. Tapi ilmu juga bisa menjadi penghalang kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak punya perangkat, kita tidak punya instrumen, kita tidak punya alat untuk membersihkan dan mensucikan jiwa kita semua. Dan talqin zikir itu sesuai dengan fungsinya sebagaimana termaktub di dalam Miftahus Subur. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mentalqinkan kalimat thayyibah la ilaha illallah kepada para sahabatnya. Untuk tujuan apa? Pertama, tasfiyatul qulubi. Untuk tasfiyatul qalbi para sahabat di masa itu. Jadi sahabat itu ditalqin oleh Rasulullah dulu. Yang kedua apa? Wa tazkiyatul nufusihim, mensucikan jiwa. Tasfiyatul qalbi, tazkiyatul nafs. Terus apa lagi? Wa isolihim ila hadratillah, diantarkan ruh para sahabat oleh Kanjeng Nabi dulu, oleh Rasulullah dulu. Kepada siapa? Ke hadrat Allah. Jadi saat ditalqin itu, saat kita pertama kali ditalqin itu, ruh kita diantarkan ke Allah Subhanahu
Alhamdulillah alladzi faddalana 'ala katsirin min ibadihi. Kita panggil. Jadi membahas cepat sama dia, ya. Kita panggil. Gusti, dia namanya ucup. Jelma bawa mesti tahu. Saya ada Pak, semuanya disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas berikutnya adalah kita menjaga kita yang sudah diperkenalkan kepada Allah, disampaikan kepada Allah, diantarkan kepada Allah itu, maka terserah usahanya masing-masing. Ada yang terus menjaga konsisten supaya hubungan itu, perkenalan itu, pertemanan itu, kesan pertama ketika pertemuan itu bertahan, maka dia serius menghadapi. Ada yang empot-empotan, tahu empot-empotan? Belang betok apa? Kadang rajin, kadang enggak gitu. Tapi sekali lagi, yang demikian pun ada dalam pengawasan guru kita semua. Alhamdulillah. Tadi kisah dari dia yang tadi, Masya Allah. Ya, jadi ambil itu. Saya mengulang lagi yang pernah saya sampaikan di beberapa bulan yang lalu. Hadrat Allah itu bukan tempat. Hadrat Allah itu bukan al-ama, al-wara, bukan depan, bukan belakang, bukan atas, bukan bawah, bukan kanan, bukan kiri. Kata Syekh Syarqutni dalam Syarah Hikam, ya, dikatakan hadrat Allah itu adalah kondisi di mana kita ingat kepada Allah. Kita akan tahu bahkan anda dahasilun hadratan. Jika engkau ingat kepada Tuhanmu, maka engkau sedang masuk ke hadrat Tuhan. Jadi di mana kita sedang berzikir kepada Allah, berarti kita sedang berada di hadrat Allah. Alhamdulillah. Faddalana 'ala katsirin min ibadihi. Bios ibu Jumorek. Morek yang harus bisa. Biarpun ibu sedang mengorek, sedang merambek, sedang mengayuh becak, ya, sedang apapun sesuai profesi kita. Kalau sudah tertanam kalimat dzikir, kalimat talqin dalam diri kita, dan itu terus on, kita sedang bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Mahal ya Bu ya? Mahal ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita istiqomah. Amin. Siap terus istiqomah bersama para sahabat? Anu masih kena terganggu, yang masih terganggu pendengarannya jangan didengar. Ya, mendengar orang lain begini tutup telinga. Yang masih terganggu oleh postingan orang lain, matikan HP-nya. Yang masih terganggu dengan postingan orang lain, panggilan dibina. Begitu. Lulus saja, kata para sahabat, tak pakai kacamata juga. Begitu. Itu kita tinggal saja. Ini ada kapal sebenarnya, ya. Cari uang yang banyak, biar bisa touring laut dan laut ke Pangandaran. Bila punya uang di motor, ayo nak berangkat ke pesan Pangandaran. Memang di mana orang yang punya motor, itu. Uang bensin anak, aku bensin aku cari. Saya nggak punya uangnya, nggak usah pakai uang, pakai bensin. Kalau pergi motor diisi uang, dari mana bensinnya? Kok bensin di mana? Uangnya dari mana? Saya pakai uang, pakai bensin. Punya KTP? Simpan aja. Asal kecil-kecil. Sisihkan, yang biasanya dipakai kuota, sisihkan. Yang biasanya dipakai beli firman, permen, disisihkan. Untuk apa? Untuk touring. Selama touring tidak pakai HP. Disihkan tabung, dengan manakib, cekrek. Sedang manakib dengan bawah. Jangan jadi orang-orang ganjen kalau banyak. Sok manakib ada fokus, itu manakib. Ayo berfotoan. Tepuk tangan lu masak.
pekerjaan kita itu HP. Sekarang pengganggu itu HP. Betul nggak? Jadi gunakan HP. Gunakan sesuai dengan fungsi. Baik. Terakhir, ya. Wakilah sa'adatil kunsiyah. Talqin itu juga mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang suci. Apa kebahagiaan yang suci itu? Selalu bersama-sama Allah yang Maha Suci. Selalu bersamakan dengan orang-orang yang selalu bersama dengan Allah yang Maha Suci. Alhamdulillah. Kebersamaan dengan orang yang senantiasa bersama dengan yang suci, guru kita yang suci, itu tidak selalu bermakna bersifat dohir saja. Yang dari Surabaya tentu tidak bisa setiap hari bersama-sama dengan para guru agung secara dohir. Tapi ketika amaliyah kita lakukan, seluruh sistem pembinaan dan amaliyah yang dibimbingkan oleh guru kita laksanakan, maka di saat itu kita sedang bersama-sama dengan guru kita sendiri. Alhamdulillah. Sedang manaqib, sedang dengan Allah. Sedang pertama, sedang dengan Allah. Sedang memperlakukan orang lain dengan baik, sedang dengan Allah. Sholat awal waktu, sedang dengan Allah. Apalagi? Seluruh kebaikan-kebaikan ketika kita lakukan, maka saat itu kita sedang bersama-sama dengan guru kita sendiri. Alhamdulillah. Toslah pegang. Mengajak pasirah, tanya. Yang ngajak berantem sama kita, punya uang nggak? Kenapa malah nanya uang? Ya kalau tidak punya uang, saya kasih. Kalau punya uang, saya minta. Begitu. Yang ngajak berantem, udah begitu. Nanti pas yang bikin kita pusing, tidak kata. Tapi yang bikin kita jadi banyak uang, ada ketiga. Ke pasar. Jangan berantem, ini jualan di pasar. Mau pasar di pekat, di jalan tol di pekat. Diberhentikan tengah jalan. Begini. Kita mau pasar. Nanti setelah dari pasar, pulang dari pasar berarti, maaf, nanti pulang pasar besok. Capelan lah gitu. Udah. Kenapa? Karena saya memperhatikan mohon maaf, beribu maaf ya, beribu maaf. Jadi perdebatan-perdebatan yang melelahkan dan tidak produktif itu tinggalkan saja. Udah aja perem ikut sama-sama. Yang tidak produktif, mending kayak ironi. Ada yang mencem, datangi langsung. Pas datangi itu cuma mana? Datangi langsung. Kalau berani, kalau enggak, ya sudah. Yang saya pengen capek itu sama. Nanti juga dia capek sendiri. Ya, semakin, mohon maaf, ini teori komunikasi. Semakin sesuatu yang tidak kita sukai, lalu kita ungkit-ungkit, maka dia akan semakin membesar. Ketika dia semakin membesar, maka semakin menekan kita semua. Semakin menekan kita semua, semakin begal kita semua. Kenapa? Semakin kurus kita semua. Kenapa? Karena memikirkan sesuatu yang menekan perasaan kita. Jadi, oslah yang begitu. Bismillah. Sing istiqomah, semuanya sing yakin bahwa apa yang diberikan ke guru kita adalah yang terbaik buat kita semua. Dan itu ada nomor satu di dalam Nabiul Qur'an apa? Yakin bahwa guru kita adalah syekhul kita semua. Di nomor yang berikutnya, yakin semua kebaikan yang datang kepada kita didatangkan oleh Allah melalui guru kita semua. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Terakhir, 5 pesanan sponsor dari Ibu Enterprise dari Desa Manasa. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh madrasah yang sudah menitipkan mahasiswanya, baik yang reguler datang ke Sinarasa, mondok di Sinarasa, ataupun yang secara takosus. Takosus itu, Bapak Ibu tidak harus meninggalkan rumah masing-masing, tidak harus meninggalkan pekerjaan masing-masing, tapi ikut kuliah di STID.